Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda na'imin, mazida, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul kembali pada pertemuan kali ini. Kemudian salawat teriring salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil hisab kelak. Baiklah teman-teman, tanpa menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita akan masuk ke materi kita pada hari ini tentang pernikahan dan poligami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ilham Maulidi Saputra atau yang biasa dipanggil Ilham MS. Saya merupakan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, jurusan Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi broadcasting. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan tausiah singkat tentang pernikahan dan juga hukumnya berpoligami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk menyampaikan dakwah singkat tentang pernikahan dan juga poligami. Teman-teman sekalian, pernikahan adalah salah satu ibadah dan perjanjian suci yang paling mulia dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Baiklah teman-teman sekalian, dari ayat ini kita bisa belajar bahwasanya Allah menciptakan pasangan hidup kita untuk menjadi sumber kedamaian, cinta dan juga kasih sayang, dan juga sebagai pelengkap dan penyempurna iman atau penyempurna agama. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita masuk ke dalam dunia yang namanya pernikahan itu teman-teman. Yang mana di sini saya sudah rangkum menjadi beberapa nasihatnya. Yang pertama itu adalah kita bisa masuk ke jenjang pernikahan apabila kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa ini penting teman-teman. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, dan mereka, istri, mempunyai hak yang sebanding dengan kewajibannya suami menurut cara yang baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. teman-teman. Takwa kepada Allah adalah dasar dalam pernikahan yang paling penting, karena ketakwaanlah yang mampu menjadi pondasi dasar dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan juga warahmah. Dan juga teman-teman, suami dan istri juga harus selalu berusaha untuk berperilaku baik satu sama lain dan memenuhi hak-hak dan kewajiban masing-masing pasangan, sehingga terciptalah rasa saling melengkapi. Kemudian yang kedua teman-teman adalah memilih pasangan yang saleh dan saleha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pilihlah yang baik untuk dirimu. Jika kamu tidak melakukannya, kamu akan menyesal. Memilih pasangan ini sangatlah penting teman-teman. Terlebih lagi pasangan yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga yang berakhlak baik adalah kunci untuk mendirikan rumah tangga yang bahagia dan penuh berkah. Penting sekali memperhatikan calon pasangan hidup yang saleh dan saleha, karena pasangan yang beragama dan juga beriman akan memberikan dampak yang baik dalam menjalin suatu rumah tangga. Kemudian yang ketiga teman-teman adalah komunikasi yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan dalam komunikasi yang baik. Beliau pernah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam perlakuan terhadap keluarga, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian dalam perlakuan terhadap keluargaku. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk memahami dan mendukung pasangan kita teman-teman. Sebab apabila dalam rumah tangga kurang komunikasi, maka akan terjadi salah paham dan munculnya perkara rumah tangga
dengan berbagai macam masalahnya yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari begitu. Umumnya karena kurangnya komunikasi ini sehingga membuat ada space untuk hawa nafsu itu timbul teman-teman. Jadi yang semulanya komunikasinya baik tapi lama-kelamaan munculnya rasa bosan itu adalah suatu bentuk dari kurangnya komunikasi teman-teman. Keterbukaan adalah kunci dalam berkomunikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan jika kalian berbuat baik dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah amat mengetahui apa yang kalian kerjakan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Kesabaran adalah tanda takwa kepada Allah. Dalam pernikahan, kita akan menghadapi cobaan dan tantangan, tetapi dengan kesabaran kita dapat mengatasinya. Kemudian nasihat yang terakhir adalah kasih sayang teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang dari kamu sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Kasih sayang adalah fondasi dari pernikahan yang bahagia. Kasih sayang itu melampaui kata-kata, melibatkan tindakan yang nyata, dan menunjukkan perhatian dan juga cinta kepada pasangan. Kasih sayang ini juga sebagai bumbu seumur hidup teman-teman, bisa dikatakan seperti itu. Karena apa? Karena ketika kita mengambil putusan untuk menikah, kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Kita harus tahu kita menikah karena apa. Kita menikah apakah karena kecantikannya? Lalu bagaimana ketika kecantikan itu nanti akan sirna? Kita menikahinya karena hartanya. Lalu ketika harta itu habis, apa yang akan kita lakukan? Dan jika kita mencintai karena perhatiannya, apa yang akan kita lakukan ketika perhatian itu sudah mulai mengikis dan kemudian habis? Tetapi ketika kita mencintainya karena Allah, kasih sayang kita kepada Allah dan ingin membimbing dia menuju surga yang dijanjikan oleh Allah bagi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah, maka apapun itu rintangan ke depannya itu tidak akan menjadi suatu halangan bagi pasangan yang memiliki iman, takwa, dan yakin dan juga percaya dengan janji-janji yang sudah Allah ciptakan. Jika tadi tentang kasih sayang, maka kali ini ada sedikit tambahan dari saya teman-teman, yaitu kita harus ingat ketika ada atau ketika kita ditimpa dengan suatu musibah atau masalah di kedepannya, di mungkinnya 5-10 tahun ujian pernikahan kita, ketika kita dilanda masalah atau dilanda ujian, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat dengan apa yang kita janjikan dulu pada saat kita ijab qabul teman-teman. Karena apa? Ketika kita mengucap ikrar sumpah qabiltu nikah yang kita ucapkan kepada ayah mertua kita, kepada penghulu, itu adalah bukan semata-mata janji kita dengan yang berjabat tangan dengan kita, janji kita dengan penghulu, janji kita dengan ayah mertua kita, janji kita dengan ibu bapak kita. Itu bukan semata-mata janji terhadap manusia saja teman-teman, tetapi ketika kita menyebut qabiltu nikah, itu adalah janji kita kepada Allah dan juga janji kita kepada diri kita sendiri. Karena apa teman-teman? Ketika ijab itu diucapkan, sesungguhnya arsy itu bergetar. Bukan hanya kita di dunia ini yang hadir, yang merasakan kebahagiaannya, yang mendoakan kebaikan untuk kedua mempelai, tetapi juga malaikat dan juga Allah yang melihat langsung, melihat kita mengucap janji kepadanya yang akan membawa ia nanti masuk bersama-sama ke surga yang telah Allah janjikan. Selanjutnya teman-teman, berbicara tentang pernikahan tentu tidak lepas juga dari yang namanya poligami teman-teman. Poligami sendiri dalam sudut pandang Islam itu diperbolehkan selama yang kita nikahi atau istri yang kita nikahi itu termasuk
ke beberapa kategori teman-teman. Seperti contohnya itu ketika kita berpoligami karena kita menikahi seorang janda fakir atau menikahi seorang janda yang suaminya syahid di medan perang, atau seorang janda yang dia memiliki anak untuk kita kita santuni, itu adalah satu bentuk pahala teman-teman. Dan lagi menikahi seorang janda itu pahalanya amat sangat besar teman-teman, sama seperti kita berpuasa, dan sama, kalau tidak salah, sama seperti kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nah, tetapi teman-teman, karena adanya poligami ini, dan di poligami sendiri itu sebenarnya diatur teman-teman, yang mana maksimal seorang suami itu menikahi maksimal 4 orang istri, tidak boleh lebih, dan ya jangan sampai lebih karena itu sudah syarat mentok itu dari pusatnya teman-teman, ya begitu. Tetapi ada satu buah penyimpangan akhir-akhir ini teman-teman. Kenapa saya menyebutnya penyimpangan? Karena orang-orang yang berpoligami itu, berdasarkan sudut pandang saya dan apa yang pernah saya alami di kehidupan bermasyarakat, mereka umumnya berpoligami karena mengutamakan hasrat. Karena berpoligami itu diperbolehkan, jadi mereka mendahulukan hasrat tanpa mencari lebih dulu atau menelaah lebih dulu atau meneliti lebih dulu apa itu sebenarnya poligami teman-teman. Ya, penyimpangan-penyimpangan ini umumnya terjadi karena mereka lebih mendahulukan hasrat dibalut dengan syariat teman-teman. Hanya karena poligami diperbolehkan, jadi mereka, para suami-suami yang imannya kurang atau ketakwaannya tipis kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengedepankan hasrat seksual mereka. Mereka menikahi janda-janda yang ya masih segar lah, bisa dibilang begitu. Ada juga yang menikahi seorang gadis teman-teman. Padahal di awal tadi saya jelaskan bahwa berpoligami itu diperbolehkan apabila dia menikahi janda-janda yang dia termasuk janda yang ditinggal mati suaminya, dan bukan menjadi janda yang karena dia ditalak oleh suaminya. Karena janda yang ditolak oleh suaminya itu bukan tidak boleh dinikahi teman-teman, tetapi apabila kita menikahi yang masuk ke dalam kategori lain, seperti yang tadi dia karena menikahi janda karena suaminya syahid, atau dia menjadi janda dan memiliki tanggungan seorang anak, nah itu bisa kita nikahi. Karena itu juga dilaksanakan Rasulullah pada zaman kenabiannya dulu teman-teman. Jadi sebagaimana yang kita tahu, istri-istri Nabi itu sangatlah banyak teman-teman, dan itu bukan dari golongan-golongan yang mereka dari keluarga yang kaya atau dia memiliki harta yang di mana-mana seperti Bunda Khadijah, tidak teman-teman. Mereka atau bukan mereka, Rasulullah menikahi janda-janda yang seperti tadi, dia ditinggal mati oleh suaminya, dan umumnya itu di kisah dijelaskan Rasulullah itu menikahi janda-janda yang dia itu janda-janda tua teman-teman, begitu. Baiklah teman-teman, tibalah kita di ujung acara atau di ujung dakwah yang saya sampaikan. Kesimpulannya atau pembelajaran yang bisa kita ambil pada materi kali ini adalah pernikahan itu sejatinya bisa menjadi wajib dan bisa menjadi sunnah. Menjadi wajib apabila kita mampu, menjadi sunnah apabila kita kurang mampu tetapi kita ingin, begitu. Itu masuk ke kategori sunnah, dan bisa menjadi dosa apabila ketika kita mampu tetapi kita tidak ingin menikah. Itu termasuk ke dalam dosa teman-teman, sesuai apa yang pernah disampaikan Habib Jafar di salah satu podcastnya, begitu. Dan untuk berpoligami sendiri, untuk teman-teman yang sudah berkeluarga atau yang akan berkeluarga nantinya,
poligami itu bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dijalankan teman-teman. Ada beberapa hal yang harus kita penuhi dan ada banyak tanggung jawab yang harus kita emban gitu teman-teman. Seperti kita harus adil dan juga kita harus membagi apa yang kita miliki secara balance gitu loh. Bukan balance, secara apa ya, ya adil tadilah teman-teman. Ibarat kita ketika kita suami memiliki uang 100 atau 200 ribu, kita harus membagi ke istri-istri kita. Apabila istrinya 2 berarti 100-100, dan apabila kita memiliki 4 istri berarti 50-50 begitu teman-teman. Dan adil sendiri itu sangat sulit teman-teman. Bahkan seorang nabi saja yang dijamin surga dan ketakwaannya kepada Allah itu tidak usah diragukan, kadang ada yang dia masih kesulitan dalam bersikap adil begitu teman-teman. Ya, demikianlah tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman semua, perdalamlah ilmu tentang pernikahan, ilmu tentang agama, ya perdalam ilmu agama lah, agar kita kedepannya bisa menjadi seorang suami atau seorang hamba yang mengerti bahwa oh ini hukumnya benar dan oh ini hukumnya salah, oh ini jika dilakukan itu akan menimbulkan dampak yang berkepanjangan gitu teman-teman, atau bisa dibilang itu adalah efek balasan begitu. Ya, kiranya itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan, dan saya minta doanya kepada teman-teman semua. Apabila melihat video ini, saya minta doanya untuk kiranya saya dipermudahkan untuk urusan persidangan ini, persidangan skripsi maksud saya teman-teman, dan juga semoga saya bisa terus sehat dan mampu melanjutkan kuliah ini sampai nantinya selesai teman-teman. Begitu, terima kasih, saya akhiri. Saya Ilhamudin Saputra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.